Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah teori graf algoritmik. Kali ini kita akan membahas, mungkin pertama kita bahas tentang buku apa sih yang kita pakai, terus bagaimana mekanisme mata kuliah teori graf algoritmik. Nah, untuk buku yang kita pakai, kita punya buku ini ya. Sebentar. Ini ya, kita punya buku algoritmik graf teori dari David Joyner dan Min Van Nguyen. Sudah saya kirimkan ke grup bukunya. Kita akan pakai buku ini dan mengikuti apa yang ada di buku ini gitu ya, dari satu, dua, dan seterusnya. Lalu nanti eh, untuk mekanisme kerjanya seperti yang kita bicarakan di grup, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum gitu ya. Nanti praktikum sudah ada modulnya di sini. Nanti juga akan di-share modulnya di sini ya. Ini contohnya punya ada modul 1. Oke, modul 1 praktikum seperti ini gitu ya, modul 1 grad. Ini modul kita nanti akan menggunakan aplikasi yang namanya SageMath gitu ya, aplikasi SageMath. Aplikasi SageMath itu dia bisa di-download di sini. Sebentar kita googling ya. Oke, tinggal klik saja Sage. Kita disatuin ya. Oke, oke. Nah di sini bisa klik saja. Di sini bisa download segmennya sesuai dengan komputer kalian masing-masing di sini, atau bisa juga menggunakan Kokak untuk apa namanya, untuk editor online-nya. Ya, saya biasanya menggunakan Kokak saja sudah cukup karena biar tidak download-download lagi. Nanti silahkan sign in di sini atau sign up yang belum daftar, tinggal dimasukin aja di sini gitu ya. Oke, oke, ini saya sudah masuk. Saya pakai Google Account di sini gitu ya. Oke, nah, silakan nanti buat projectnya di sini your Kokak project. Oke, gitu ya. Oke, sebentar. Ini project yang terakhir. Ini project ya. Cuman dengan Kokak ini paling terbatasannya adalah dia lebih sedikit lebih lama daripada kalau pakai instalasi yang terdownload di komputer gitu ya. Tapi saya suka pakai ini biar bisa kerja di mana aja. Oke, nanti kita lanjut bagaimana cara menggunakan SageMath-nya gitu ya. Oke. Nah, ini kadang-kadang nanti buat matriks dari graf adjacency, nanti buat grafnya ini belum muncul kebetulan, memang lagi. Oke, oke, kita lanjutkan. Oke, ntar saya tulis dulu. Oke, yang pertama gitu ya, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Nah, ini SKS praktikum ini kan nanti kan apa ya, ada asisten praktikumnya mungkin setara dengan 3 SKS gitu ya. Secara dengan 3 SKS nanti akan ada asisten praktikumnya yang membantu kalian mengerjakan uh, graf di SageMath gitu ya. Lalu yang kedua bukunya tadi bukunya teori graf algoritmik karangan siapa tadi? Ini sebentar. Oke, ini ya, Joiner dan teman-temannya. Oke, buku Joiner DKK, Algorithmic Graph Theory. Oke. Oke, yang ketiga nanti nilai akan diperoleh dari praktikum gitu ya, praktikum.
dan diperoleh dari latihan dan tugas. Ya, nilai praktikum, latihan, dan tugas. Praktikum, latihan, ya maksudnya latihan praktikum ya, ini praktikum saja. Tugas, UAS, UTS, UTS. Oke. Oke, seperti itu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan di WhatsApp aja gitu ya, atau nanti di kolom komentar YouTube-nya. Oke, kita tidak berlama-lama karena banyak skip pertemuan. Kita akan langsung ke materi teori graf algoritmik ya. Mungkin kita lihat bukunya dulu ya. Oke, nah ini algoritmik graf teori ini di buku dijelaskan. Untuk materi awalnya mungkin sama dengan mata kuliah teori graf aljabar bagi yang sudah ikut kelas teori graf aljabar. Untuk awalnya kita akan membahas tentang graf gitu ya. Tentang graf, apa itu istilah-istilah di dalam graf gitu ya. Lalu apa itu, bagaimana representasi dari graf dan selanjutnya. Lalu nanti baru ke konsep-konsep dari graf. Kita akan mulai dari sini. Dari graf dan digraf. Oke, ini kita mulai dari graf ya. Oke, seperti ini. Oke, kita mulai dari graf ya. Nah, apa sih graf itu? Graf adalah pasangan himpunan ya, pasangan himpunan dan relasinya dan himpunan relasinya ya, relasinya. Jadi jika saya punya suatu G, dia adalah graf, dia adalah pasangan dari himpunan V dan E gitu ya. ini adalah relasi gitu ya, himpunan relasi dua elemen atau anggota V gitu ya. Jadi misal nih, sebagai contoh, misal saya punya G, saya punya ya G sama dengan V, E, V-nya adalah himpunan titik 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, lalu kita punya suatu himpunan dia adalah yang menggambarkan relasi dari suatu himpunan V. Oke. Lalu selanjutnya, sebentar. Satu, oke, misalkan contohnya, satu berrelasi dengan dua, satu berrelasi dengan tiga. Lalu cek, oh ya, saya takut suara saya nggak muncul. Dua dengan empat, dua dengan lima contohnya misalkan. Terakhir 4 dengan 5 ya. Oke. Nah, hubungan ini bisa digambarkan dengan menganggap himpunan-himpunan di V sebagai sebuah titik. Misalkan saya gambarkan himpunan di V
sebagai sebuah titik gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan relasinya digambarkan dengan sebuah garis yang menghubungkan titik tersebut. 1 ke 2, 1 dengan 3 berelasi, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan terakhir adalah 4 dengan 5 gitu ya. Nah, himpunan V ini disebut himpunan titik, dan himpunan E disebut dengan himpunan sisi. Ya. Oke, jadi graf adalah pasangan himpunan titik dan himpunan sisi yang menjelaskan suatu relasi dari titik-titik tersebut. Oke. Lalu selanjutnya, jadi jika kita punya G sama dengan VE, misalkan V-nya adalah titiknya V1, V2 gitu ya, sampai dengan VN. Nah, ini V1, V2 sampai VN ini VI gitu ya, atau VI. Itu disebut sebagai titik untuk setiap I anggota 1, 2, sampai N. Oke, lalu kita punya E. E itu adalah himpunan sisinya gitu ya, VI, VJ. Oh ya, himpunan sisi itu bisa dituliskan seperti ini, VI, VJ gitu ya. Suatu himpunan yang beranggotakan 2 gitu ya, atau boleh dituliskan seperti ini, VI, VJ gitu ya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Sama-sama saja, di mana VI, VJ adalah anggota dari V. Nah, ini adalah sisi, oke. Nah, sisinya 3. Sisi gitu ya, boleh juga sisi. Sisi di G gitu ya. Ini adalah titik di G. Oke. Nah, di himpunan titik, himpunan sisi ini ada yang namanya tetangga gitu ya. Adjasensi, adjasensi atau ketetanggaan, tetangga, tetangga. Oke, kita punya suatu himpunan VI, dia bertetangga dilambangkan dengan lambang relasi ya, VJ gitu ya. VI bertetangga dengan VJ jika hanya jika VI, VJ dia anggota dari himpunan E gitu ya. Untuk VI-nya anggota V, VJ-nya anggota. Oke, kita kasih contoh. Misalkan yang tadi aja gitu ya. V-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. V-nya adalah 1, 2, 1, 3 gitu ya. 2, 4, 2, 5, dan 4, 5. Oke. Nah, ini karena 1, 2 gitu ya. 1, 2 anggota dari E, maka 1 bertetangga dengan 2 gitu ya, atau adjasensi. Dan seterusnya karena 1, 3 anggota dari E, maka gitu ya, 1 bertetangga dengan 3. Dan seterusnya 2 bertetangga dengan 4, 2 bertetangga dengan 5, 4 bertetangga dengan 5 gitu ya. Jadi ketika ada relasi yang menjelaskan antara hubungan dua titik itu disebut dengan bertetangga. Nah, lalu ada neighborhood atau himpunan tetangga. Neighborhood gitu ya. Ini neighborhood itu dia terkait suatu titik. Berarti neighborhood dari
titik V ini adalah himpunan tetangga, himpunan tetangga dari V, titik V gitu ya, dilambangkan dengan notasinya adalah neighborhood NB gitu ya. Oke, kita kasih contoh yang tadi lagi, yang ini. Kita misalkan saya ambil titik 4 gitu ya. Jadi kan gambarnya seperti ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau saya gambarkan tadi, kita gambarkan 3, 4, 5 gitu ya. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 4 ke 5 ya. Oke, seperti ini. Nah, ya. Nah, misalkan saya ambil titik eh, N1, dia tetangganya adalah 2 dan 3 gitu ya. Jadi yang dihubungkan dengan garis dengan 1 adalah 2 dan 3. Dengan sisi N2 dia adalah 1, 4, 5, dan 3 dia adalah hanya 1, dan 4 ada 2 dan 5, dan 5 ada 2 dan 4 gitu ya. Ini adalah neighborhood. Lalu selanjutnya kita punya derajat. Oke. Derajat juga terkait suatu titik. Dari P, bahasa Inggrisnya degree dilambangkan dengan notasinya, dari P, ya. Ini adalah banyaknya titik, ada kepencet, yang bertetangga dengan P. Gitu ya, kalau saya gambarkan yang tadi, 1, 3, begini ya, 1, 2, 4, 5 gitu ya. Nah, derajat dari kita, oke, di sini ya. Derajat dari 1 adalah 2 gitu ya, karena tetangganya ada 2. Derajat dari 2 adalah 3. Derajat dari 3 adalah 1. Derajat dari 4 di sini kita punya 2. Derajat dari 5 kita punya 2 gitu ya. Nah, oke. Lalu selain derajat kita punya istilah derajat minimum. Minimum itu dilambangkan dengan ya, delta. Delta dari derajat minimum di graf G, ya, delta G gitu ya. Ini adalah minimum, oke, sorry, minimum dari derajat V untuk V-nya anggota dari VG. Oke, lalu ada derajat maksimum. Maksimum di G dilambangkan dengan delta besar gitu ya. Ini adalah kebalikannya, berarti maksimum dari degree V, di mana V-nya anggota dari VG. Oke, kalau di graf ini berarti, kalau ini adalah graf G, berarti kita punya ya, delta G kecil. G kecilnya dia adalah yang paling kecil 1 gitu ya. Lalu kita punya delta besarnya dia adalah 3. Oke. Lalu selanjutnya masih terkait dengan derajat, kita punya namanya
barisan derajat. Oke, barisan derajat adalah susunan derajat-derajat yang tadi disusun dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi ketika saya punya barisan derajat D1, D2 sampai Dn gitu ya. Ini adalah paling besar D1, D2 gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan Dn. Ini adalah barisan. G dengan DI-nya adalah suatu degree BC gitu ya untuk suatu. Ini untuk semuanya ya. Oke. Nah, contoh yang tadi lagi, kita kasih contoh yang tadi aja yang sama. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan tadi derajatnya kita lihat di sini, dia ada derajat 1, 1, derajat 2-nya 3, derajat 3-nya 1. Berarti barisan derajatnya adalah DG gitu ya. Ini adalah 3, 2, 2, 2, 1. Nah, pertanyaannya adalah jika saya punya barisan derajat gitu ya, apakah barisan yang derajat yang dibangun, graf yang dibangun dari suatu barisan derajat adalah selalu graf yang identik? Contohnya seperti tadi, saya punya tadi kan ya 3, 2, 2, 2, 1. Oke, tadi graf yang pertama, saya mungkin saja bisa membangun graf lain dari ini. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kan kita back. Nah, kita lihat ya di sini adalah eh, si si titik apa namanya ini ya. Nah, titik 2 ini dia bertetangga. Ini kan derajatnya 3 ya. Dia bertangga dengan yang derajatnya 2 semua nih. Oke. Nah, ini si 1 bertetangga dengan derajatnya 2 dan 1 gitu ya. Nah, kita bisa buat graf lain yang misalkan si derajat 3-nya ya, ini derajat 3-nya dia bertetangga dengan yang derajat 1. Oke, lalu derajat 2-nya satu titik lagi. Kita derajat 2 di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah ini derajatnya adalah satu derajatnya ya. Derajatnya 3, 1, 2, 2, 2. Oke. Ini derajatnya sama, tapi grafnya berbeda. Oke, kalau grafnya ini dia derajat 2-nya membentuk, kalau saya ini diubah gitu ya. Saya ubah. Bentar ya. Oke, ini derajat. Saya, nah gitu ya. Ini adalah 3, 1, 2, titiknya ya, nama titiknya 4, 5 gitu ya. Nah, ini isomorfik, nanti kita kita jelaskan tentang isomorfik. Yang penting ini dengan ini grafnya sama sebenarnya, hanya posisinya aja berubah, posisi penggambarannya, tapi tetangganya semua sama. Kita lihat di graf yang baru kita bentuk dari barisan derajat. Sebentar, malah jadi ke zoom. Oke, sebentar. Nah, nah ini graf yang ini dengan graf ini adalah dua graf yang berbeda. Kita bisa lihat di sini segitiganya gitu ya. Bukan segitiga sebenarnya, ini adalah graf graf siklus gitu ya, atau graf sirkel atau graf lingkaran yang dibangun oleh empat sisi, 1, 2,
4 sisi, sedangkan di sini kita punya dibangun oleh 3 sisi. 1, 2, 3 gitu ya. Ini seperti ada antenanya, dia 2 sisi, ini 1 sisi. Ini barisan derajatnya sama, tetapi dia adalah graf yang berbeda gitu ya. Jadi suatu graf yang berbeda bisa memiliki barisan derajat yang sama gitu ya. Oke, lalu selanjutnya eh, kita punya istilah order gitu ya, order sebentar. Oke, banyaknya titik gitu ya. Ini V, banyaknya titik dari suatu graf dilambangkan dengan mutlak V atau kardinalitas dari V. Kardinalitas dari V, banyaknya anggota V gitu ya. Banyaknya titik di V. Ini adalah disebut dengan orde atau order boleh atau orde dari G. Oke. Lalu banyaknya titik gitu ya. Kardinalitas dari E. Ini banyaknya sisi maksud saya. Sisi. Ini disebut ukuran atau size dari G. Oke, graf yang di pinggir kita punya ini sebelah kiri gitu ya. Kita punya titiknya, banyaknya titiknya adalah 5 gitu ya. Ini graf 5. Oke, lalu banyaknya sisinya kita hitung saja. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 sisi juga. Oke, itu ya. Oke, lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat di buku gitu ya. Di buku sini. Oke, ini bukunya adalah buku yang sudah dilengkapi dengan beberapa ini ya, apa namanya, beberapa codingan dari Sage atau Sagemat gitu ya, Sagemat. Nah, di sini bisa dilihat nanti ini ada Sage-nya, gimana cara buat graf di Sage gitu ya, atau di Sage. Sebentar, saya cek dulu ya, semua ininya udah belum, semua materinya. Oke, nah kalau di sini gitu ya, dia membahas tentang di graf gitu ya, graf yang oke, di sini membahas tentang graf yang memiliki relasi dengan titik titik tersebut, suatu titik dengan dia sendiri. Itu disebut dengan loop. Oke, contohnya saya punya suatu graf, ya. Contohnya seperti ini. Lalu titik yang bawah ternyata dia berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini disebut dengan loop, ya. Kalau dituliskan, misalkan ini V1, V2 gitu ya, V3, V4. Oke, nah di sini si graf ini dia ada graf yang dia punya loop, ya. Atau ada juga graf yang sisinya berganda nih V1, V2 ini dia ada dua sisi gitu ya. Ini adalah paralel edge gitu ya, paralel edge gitu ya, atau sisi berganda. Berganda. Oke. Ada juga dia graf yang berarah. Misalkan dari V1 ada arahnya seperti aliran listrik gitu ya, seperti aliran listrik ada arahnya, bisa juga misalkan ini ke sini, contohnya ini ke sini, nah ini disebut graf berarah.
Sisi berarah maksud saya. Berarah gitu ya. Nah, ini yang tidak ada arahnya berarti sisinya dia bolak-balik ya arahnya ya. Kalau tidak digambarkan arahnya berarti dia adalah bolak-balik. Bisa V1 ke V2 atau V2 ke V1 atau nih contohnya V1 V3 dia tidak berarah, dia adalah bolak-balik. Oke, kalau di listrik yang satu AC, yang satu DC. DC itu dia cuma searah seperti baterai gitu ya. Seperti baterai kan arahnya dari positif ke negatif. Sedangkan itu adalah direct gitu ya. Alter direct apa C-nya saya lupa. Kalau yang bolak-balik itu AC gitu ya, alternating current kalau nggak salah direct current dan alternating current. Itu yang AC itu alternating current itu contohnya adalah eh, listrik di rumah kita gitu ya. Kita bisa bolak-balik nih colokannya dibalik-balik juga tetap sama karena dia arahnya bolak-balik gitu ya. Dia adalah AC DC. Nah, tapi graf seperti ini gitu ya, graf yang tidak memiliki arah disebut graf tak berarah gitu ya. Graf yang memiliki arah disebut graf berarah gitu ya. Lalu graf yang biasanya tidak memiliki sisi ganda dan self loop disebut dan graf sederhana gitu ya. Oke. Oke, self loop. Oke, direct edge sama ya. Contohnya ini adalah self loop. Nah, graf yang berarah itu disebut dengan digraph, directed graph, gitu ya, graf tidak berarah. Tapi biasanya saya nggak bahas di sini, tidak terlalu bahas tentang graf tidak berarah, graf berarah maksudnya. Di graf kita tidak berbahas, saya membahas tentang graf sederhana yang tidak berarah. Oke, oke, cukup. Nah, sekarang kita masuk ke modul. Ini di sini, oke, ini ada modul 1 tentang graf. Ini sama ya. Ini saya mulainya dari himpunan dua elemen dulu. Dia saling apa namanya? Saling berelasi di sini. Relasinya UV ini sama. Nanti relasinya akan membentuk suatu sisi. Nah, bagaimana sih mendefinisikan suatu graf dengan SageMath gitu ya? Yang pertama ada dijelaskan nanti di sini yaitu nama graf, lalu nama grafnya apa? Misalkan G sama dengan, lalu graf, lalu nama titiknya apa, himpunan tetangga titiknya, nama titiknya apa, himpunan tetangganya apa, dan seterusnya. Bisa juga, oke, sama ya, nama yang, oke, bisa juga nanti kita buat nama graf, lalu grafnya nama himpunannya seperti apa. Oke, ini sebagai contoh. Nanti akan dibahas di praktikum sebenarnya, jadi jangan khawatir. Kita coba. Ntar kok kakek udah ini belum ya tadi? Belum ya, kita buka lagi. Sebentar, ini muncul. Oke. Oke, oke, ini belum muncul ya. Coba kita buka yang baru. Nah itu ya, nanti bisa dimulai dengan new, bisa pakai Jupyter Notebook, atau bisa juga pakai SageMath Workbook gitu ya. Worksheet saya biasanya pakai ini. Oke, nanti tampilannya misalkan kita buat suatu graf nih, ya. Nah ini pendefinisiannya yaitu pertama yang pertama adalah nama graf, lalu graf seperti ini gitu ya, ditulis graf, lalu nama titiknya misalkan titik satu, himpunan tetangga satu apa aja sih tuliskan gitu ya, nama titiknya dua, himpunan tetangganya apa aja dan seterusnya, atau kita definisikan nama himpunannya dulu sama seperti ini nama titiknya, himpunan tetangganya dan seterusnya, lalu baru di bawahnya nama graf dan kita memanggil nama himpunannya. Oke, kita contohkan di sini. Misalkan saya tuliskan himpunannya P sama dengan Oke.
Nah, untuk penulisan, oke, untuk penulisan titik kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini cukup masukkan seperti ini, graf 0, titiknya 0, lalu tetangganya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contohnya seperti ini ya. Ini kita copy saja. Oke, ya. Oke, ini seperti ini. Nah, lalu ketika kita ingin menunjukkan grafnya, di dot show gitu ya, kita tunjukkan grafnya. Kita run. Ini agak lama gitu ya, agak beberapa, kita butuh beberapa detik untuk graf keluar. Kita tunggu. Nah, gitu ya. Nah, ini di sini saya punya titik 0 di sini. Titik 0 ini tetangganya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Maka di sini adalah grafnya seperti ini. Kalau saya ubah grafnya misalkan bawah gitu ya. Lalu ini kan 0 bertangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita kasih koma. Ya. Oke, kita kasih koma nih. Di sini koma, misalkan saya mau 1 juga bertetangga titik 2 ya. Bertetangga dengan 2, 3, dan 4 gitu ya. Oke. Nah ini, lalu saya tuliskan gesho lagi untuk tunjukkan grafnya apa. Kita run lagi gitu ya. Nah gini ya. Nah ini grafnya menjadi seperti ini nih. Nah, ini 0 kan tadi bertetangga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya ya. Lalu 1 bertetangga dengan 2, 3, dan 4. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mendefinisikan titik dan ketetangga. Titik dan ketetangga. Lalu selanjutnya, ya, selanjutnya kita juga bisa tuliskan himpunannya dulu. Misalkan kita definisikan himpunan yang tadi, kita definisikan dengan D. Contoh seperti ini, kita tuliskan D-nya, lalu kita tuliskan grafnya G sama dengan grafnya G-nya besar. Jangan lupa ini cukup sensitif ya, besar kecilnya berpengaruh. Nah, ini himpunannya tuliskan D, lalu saya tuliskan G show di sini gitu ya. Show, kurung buka, kurung tutup, kita run. Oke, seperti ini ya. Ini G show-nya yang tadi ya. Oke, betul. Ini D-nya kan dia, nah ini kita lihat ya. D-nya dia 0 bertetangga dengan 145, 1 bertetangga dengan 26, 2 bertetangga dengan 37, dan seterusnya, 3, 4, 8, dan seterusnya. Nanti grafnya seperti ini. Ya, ya 1, 26, 2, 3, 7, 3, 4, 8, 4 dengan 9, dan seterusnya. Kalau grafnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, atau gitu ya nih. Atau kita juga selain dengan ketetanggaan titik, kita juga bisa mendefinisikan graf kosong tersebut dahulu gitu ya. Ini grafnya misalkan G graf, lalu himpunan buka dan tutup, lalu kita tambahkan sisinya. Kita tambahkan sisinya itu seperti apa. Ya, contoh misalkan ini ada buat jadi yang di sini. Oke, kita pakai contoh di sini. Nah, ini saya punya K, yaitu dia himpunan grafnya. Kita copy aja ya. Lebih mudah, mempermudah hidup. Oke, kita copy di sini. Nah, kita punya K, K itu grafnya, lalu grafnya kosong, lalu kita tambahkan K head.h, kita tambahkan titiknya di sisinya ada 1, 2, 0, 2, dan 2, 3, berarti titiknya cuma 0, 1, 2, 3, gitu ya, kita tunjukkan show ini kok G. Harusnya K. Oke, kita run. Nah, ini. Sorry. Oke, kita run.
Oh, show Kak, salah. Harusnya adalah dot show. Ya, nah ini masih beberapa yang salah di hmm, coba kita run. Oke. Hmm. Nah, ini kalau nggak ternyata salah, kita bisa, nah ini ada langsung kokak ini terhubung dengan ChatGPT langsung ya. Jadi dia bisa kasih saran. Oke, ini harus sama aja ya sarannya. Oke, kita copy deh saran dari ChatGPT, sama aja sebenarnya. Kayak show. Oke, kita cek sini. Ya. Oh, oke, ini salahnya di sini nih. Ada titik. Makanya harusnya nggak ada. Oke, kita run. Nah, sama ya. Oke, kenapa nggak bisa? Sebentar. Oke, nanti saya cek lagi ya. Nah, ini berarti titik komanya nggak perlu. Edges ya. Harusnya bisa. Ini Showka. Ini kan akan muncul seperti Showka. Oke, harusnya munculnya seperti ini. Berapa? Sebentar. Oke, ini sudah titik komanya sudah hilang, tapi tetap nggak bisa. Oh, ininya ya. Tutup nih. Oke, kita coba ya. Nah, keluar ya. Oke, nah ini agak sensitif, hati-hati ini kurungnya kurang. Nah, oke, ini ya. Saya masukkan graf kosong dulu kaknya, lalu saya masukkan tambahkan sisinya si 12, 02, 23, maka tujukan akan seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini grafnya. Oke, kita kembali. Nah, oke. Lalu di sini, nah kita bisa tambahkan ini ya di Show seperti ini. Kita bisa menghilangkan label titiknya, vertex itu titik, label gitu ya, vertex label false, atau kita hilangkan label sisinya false gitu ya. Lalu kita juga bisa tambahkan graph border garis seperti ini. Oke, jadi ini salah satu aja, boleh enggak juga nggak apa-apa, boleh ditambahkan, kita boleh. Tinggal kita masukin aja ke sini. Oke, kalau saya kopikan yang seperti ini, misalkan saya kopikan gitu ya, tapi sorry, salah. Copy ke sini, saya run. Oke, nah ini muncul, nah seperti ini. Kalau saya hilangkan, misalkan ininya, vertex labelnya, oke, saya hilangkan seperti ini, kita run. Nah itu ya, maka vertex labelnya titik titik 1, 2, 3-nya masih ada. Kalau saya tambahkan seperti tadi, oke, kalau yang seperti tadi dia, oke, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk order. Nah, ini untuk order tinggal grafnya apa, g.order itu untuk mencari ordernya, atau boleh juga dengan len. Len itu number dari titiknya, boleh juga di sini num group name part. Ini untuk size-nya atau ukurannya, atau nama grupnya num age gitu ya. Kita coba di sini.
Ada. Ini order dari K-nya 4 yang di atas. Ada size. Oke. Nah gitu ya, nomornya dari 3. Saya lebih suka pakai ini karena gampang diingat. Nah yang lain misalkan len dari G, len dari K. Ini nama ordernya atau tadi apa tuh? Oke, number dari verb atau age gitu ya. G, itu. Sekarang, oke sama ya. Sekarang, dia sama, kurang lebih sama. Oke, silahkan dicoba. Oh, oke, nah ini himpunan tetangga yang sudah dipelajari tadi. Oh iya, saya lupa menjelaskan insidensi. Oke, oke. Nah ini kita balik lagi ke sini ya. Oke, hampir kelupaan. Oke, insidensi. Tadi kita punya adjasensi, ini adalah insidensi. Insidensi itu dia antara suatu titik dengan suatu sisi. Jadi contohnya ketika saya punya graf seperti ini, oke, 1, 2, 3, 4. Nah, sisi ini kan saya punya sisi 1, 2 di sini, 1, 2 gitu ya, sisi 1, 3 dan sisi 1, 4. Nah, si titik 1 dia terkait gitu ya dengan 1, 2 gitu ya. Nah, ini saling insidensi karena dia terkait. Dia tidak dihubungkan dengan garisnya, dengan sisinya gitu terkait. Oke, 1 terkait dengan 1, 2, 1 terkait dengan 1, 3 gitu ya. Ini 2 terkait dengan 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau saya punya kita namakan ini S1, ini E2, ini E3, berarti 1 insiden dengan S1, 2 insiden dengan E1. Ya, ini adalah insidensi. 1 insiden dengan E1, 2 insiden dengan E1, 3 insiden dengan E2, dan seterusnya. Oke, ini kita kembali ke sini. Ini himpunan tetangga sama ya. Nah, ini mencari himpunan tetangga dengan graf Kenneckboard. Oke, mencari sisinya dengan GH, mencari sisinya tanpa label. Ini kadang-kadang kita labeli sisinya gitu ya dengan nama tertentu. Ini G vertices. Nah, ini mencari maksimum degree-nya dengan ini ya, derajatnya dengan degree. Oke, nama degree, nama titiknya apa, lalu seterusnya. Kalau mencari derajat maksimum dengan maksimum, ini kayaknya ada yang nggak keluar gitu ya, minimal bisa maksimum, minimum, degree seperti ini. Nanti barisan derajat dengan degree sequence. Ya, ini contohnya seperti ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut di praktikum sama Delisa ya, sama Delisa. Oke, ini praktikumnya nanti silahkan dikerjakan. Oke, kayaknya pertemuan 1 cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.